ini kita akan melanjutkan contoh yang kedua dari persamaan eksponen bentuk yang ke-8. Oke, ini lanjutan dari video sebelumnya. Nah, di video sebelumnya kita sudah menjelaskan tentang persamaan bentuk yang seperti ini. Itu maksudnya seperti apa? Oke, sudah kita jelaskan juga dengan contoh yang pertama. Nah, sekarang kita akan mencoba contoh yang kedua. Kalau yang kemarin yang diminta adalah mencari himpunan penyelesaiannya. Nah, berbeda dengan yang sekarang adalah kita diminta untuk menentukan nilai X. Ya, bukan lagi himpunan penyelesaian, tetapi nilai X yang memenuhi 4 pangkat X dikurang 2 dipangkatkan X ditambah 1 sama dengan 8. Nah, caranya sama. Kita akan mencari kesamaan yang ada di sini dan di sini. Ya, ini akan kita ubah. Nah, aku tulis dulu di sini. 4 pangkat X dikurang 2 pangkat X ditambah 1 sama dengan 8. Nah, kan akan kita cari yang sama. Di sini sudah ada angka 4, di sini sudah ada angka 2. Kita ambil, kan ada hubungannya nih 4 dan 2, ya. 4 itu sama aja 2 pangkat 2. Oke? Dipangkatkan X. Gitu kan? Nah, sekarang kita lihat ini. Pangkatnya adalah X ditambah 1. Kita ingat lagi sifat-sifat eksponen. Ketika pangkatnya itu ditambahkan, berarti nanti bentuknya ini seperti apa? Dikali kan? 2 pangkat X dikali dengan 2 pangkat 1. Nah, basisnya kan sama. Ketika kita jadikan 1 kan jadinya seperti ini. 2 pangkat X ditambah 1. Karena operasinya adalah perkalian. Gitu kan? Nah, 8-nya ini kita tarik ke ruas kiri. Atau ruas kanannya kita kurangi dengan 8. Nah, ruas kirinya kan kita kurangi dengan 8 juga. Nah, sampai di sini paham ya? Paham. Kita ingat lagi, yang mau kita cari adalah seperti ini. A pangkat fx, jadi konstanta yang pangkatnya memuat variabel. Kita lihat, kalau antara ini dan ini, yang memuat variabel pangkatnya adalah yang ini kan, konstanta yang pangkatnya memuat variabel, 2 pangkat x. Maka ini juga akan kita ubah menjadi 2 pangkat x. Sama seperti contoh yang tadi. Ini bisa kita tukar. 2 pangkat X dipangkatkan 2. Hasilnya akan sama. Karena pangkat dipangkatkan itu artinya pangkatnya dikalikan. Gitu kan? Yang ini menjadi 2-nya aku pindah yang ke depan. Ya, sama saja kan? 2 pangkat X. Ini 2 pangkat 1 artinya. Dikurang 8 sama dengan 0. Nah, kalau udah seperti ini, berarti yang akan kita misalkan siapa? Yang akan kita misalkan yaitu 2 pangkat X sama dengan menggunakan variabel lain. Misalkan di sini aku mau pakai, kalau di sini kan pakai Y, misalkan aku mau pakai A. Boleh. Jadi terserah ya, variabelnya mau apa aja, boleh. Menjadi A kuadrat dikurang 2A, gitu kan, dikurang 8 sama dengan 0. Nah, kalau udah gini, kita bisa mencari nilai A-nya dengan menggunakan pemfaktoran. A kuadrat dikurang 2A dikurang 8 sama dengan 0. Oke, kita faktorkan. A kuadrat, maka A dan A, ya. Yo, 2 bilangan jika dikalikan hasilnya negatif 8, jika dijumlahkan hasilnya negatif 2. 4 dan 2. Supaya negatif 2, maka 4-nya yang negatif, 2-nya yang positif. Jika dijumlahkan hasilnya ini kan, jika dikalikan hasilnya ini. Maka kita mendapatkan 2 nilai A, yaitu A dikurang 4 sama dengan 0, A sama dengan 4, atau
A ditambah 2 sama dengan 0. A sama dengan negatif 2. Oke, kita lanjutkan. Tadi dari persamaan kuadrat ini kita mendapatkan A sama dengan 4 atau A sama dengan negatif 2. Sekarang untuk A sama dengan 4. Yuk. Di sini 2 pangkat X sama dengan A. A-nya akan kita ubah dengan 4. Kita ganti dengan 4 kan. 2 pangkat X sama dengan A. Berarti menjadi 2 pangkat X sama dengan 4. 2 pangkat X sama dengan 4 itu 2 pangkat 2. Gitu kan? Sehingga kita mendapatkan nilai X-nya sama dengan 2. Gitu. Dengan bilangan pokok yang sama. Sekarang bagaimana untuk A sama dengan negatif 2? Nah, 2 pangkat X sama dengan negatif 2. 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat berapa? Yang hasilnya negatif 2. Apakah ada? Ayo, berapa? 2 pangkat X itu tidak sama dengan 2 pangkat negatif 1 ya. Ini salah. Ini salah. Mengapa? Ini tidak sama dengan. Mengapa? Karena 2 pangkat negatif 1 itu kita ingat, ini sama aja 1 dibagi 2 pangkat 1. Kan gitu. Yang tadinya pangkatnya di atas, jadi pangkatnya di bawah kan. Jadi, kalau 2 pangkat negatif 1 itu hasilnya adalah 1/2. Bukan negatif 2. Oke? Sehingga untuk nilai A sama dengan negatif 2, ini tidak perlu kita selesaikan karena tidak bisa diselesaikan. Jadi kita sudah mendapatkan nilai X1 saja, yaitu X sama dengan 2. Sampai di sini jelas ya? Nah, yang ditanyakan adalah nilai X yang memenuhi. Maka kesimpulannya bukan lagi dalam himpunan penyelesaian seperti contoh yang pertama. Jadi, nilai X yang memenuhi yaitu X sama dengan 2. Nah, selesai.